Halo di selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa channel YouTube Radio Sarawak Duri dan channel YouTube di RSUD MS Hari. Pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, spesial banget hari ini. Ya dok ya. Ada Dokter Gigi Iwan S. Winata begitu. Saya panggilnya Dokter Iwan aja. Ya. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi, baik. Sehat Terima kasih. ya? Sehat, alhamdulillah. Kalau dengar dialognya Dokter Iwan ini asli dari mana dok? Asli dari Jakarta pinggiran, tepatnya Tangerang dulu. Dari Tangerang. Udah lama di Pemalang? Sudah lama. Udah lama ya. Oh gitu. Dan menjadi seseorang yang sangat intens sekali untuk memeriksa, memperhatikan kesehatan gigi ya dok? Ya, memang itu tugas dan kewajiban saya. Itu dari kecil dulu pengen jadi dokter gigi? Tidak juga gitu. Jadi selama proses saja, jadi ikuti jalur terus ya memang jalannya ke situ. Gitu ya. Kalau dari kecil dulu pengennya jadi apa dok? Dulu waktu kecil ya cita-cita saya menjadi pilot, tapi mungkin nggak kesampaian jadinya dokter gigi saja. Dipaksa, terpaksa atau tidak, gimana? Tidak ya? juga. Mungkin melihat aktivitas teman-teman saya saat itu yang menjadi dokter, jadi saya tertarik gitu. Iya, soalnya zaman dulu itu kan kalau kecil pengen jadi apa, orang tua menggiring kita tuh jadi dokter, jadi insinyur gitu Ya, kan. betul. Gitu. Jadi dulu pengennya jadi pilot ya dok ya. Betul. Setelah itu ternyata seiring berjalannya waktu kok jadi dokter. Itu dia. Tetapi kenapa memilih menjadi dokter gigi? Ya, sengaja saya memilih dokter gigi, tidak memilih dokter hewan. Karena Jangan lihat ke saya dong dok, bilang dokter hewannya. karena kalau saya memilih dokter hewan, saya tidak bisa pacaran dengan pasiennya gitu. Oh, begitu. Tapi kalau dokter gigi masih bisa pacaran dengan pasiennya. Jadi dulu itu pasien toh, ibu dokternya, Bu Dokter kurang Iwan. lebih begitulah. Oh gitu, ya Allah baru tahu. Jadi Dokter Iwan, ini kan harus ada sesuatu yang menjadikan hidup kita itu tidak membosankan ya dok ya. Betul. Menjadi dokter itu kan kadang-kala itu berkutat dengan hal-hal yang sangat serius katakanlah begitu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi harus dibarengi dengan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita secara psikis, secara jiwa ya. Iya, betul. Dengan goes misalnya. Betul, itu salah satu hobi saya, goes. Dan sampai saat ini saya tekuni untuk goes. Masih tetap ya. Dalam satu minggu berapa kali goes dok? Hampir setiap hari kalau waktunya memungkinkan. Begitu, dari pagi subuh berarti? Ya, biasanya begitu. Jarak berapa itu jarak tempuhnya dok? Bantar Bolang terus balik. Itu setiap pagi? Hampir setiap hari. Hampir setiap pagi itu pakai digonceng ibunya atau sendiri? Sendiri. Sendiri ya? Nggak tandem ini. Oh iya. Ya Allah ya. Paling jauh saya pernah goes 444 km. Mana itu berarti? Jakarta, Magelang. Sendiri atau rombongan? Enggak, rombongan kalau itu. Jadi Jakarta, itu memang Magelang. hobi ya? Betul. Dan manfaatnya sangat bagus sekali dengan goes itu karena kaki kuat, tangan, punggung gitu. Punggung nggak pegel dok? Kita sudah terbiasa ya. Sudah Kalau terbiasa belum, memang ya. perlu penyesuaian. Oke, itu sama-sama menuju kesehatan ya dok ya. Ya. Oke, goes. Kemudian kesehatan jiwanya dengan mendengarkan musik ya dok ya. Betul gitu. Itu saban hari juga ya. Tiap hari. Di ruang kerja saya juga ada musiknya, gitu, sehingga tidak menjenuhkan dan tidak membuat kita ngantuk itu dalam bekerja. Iya, jadi saya sempat kaget ketika datang ke Dokter Iwan di salah satu rumah sakit swasta di Pemalang. Pak ada musik dok gitu ya, kayaknya enak banget nih sambil periksa-periksa sambil dengerin lagu gitu ya. Seperti ada sesuatu yang menginspirasi. Betul. Gitu ya. Jadi tidak hanya itu, jadi tidak hanya dengar lagu, tapi sedikit goyang-goyang itu jadi menarik. Apalagi menangani gigi-gigi yang lagi goyang ya. Nah, gigi goyang, dokter ikut goyang gitu. Iya deh, dan kita ngomongin tentang gigi nih sekarang dok ya. Soalnya ini sebetulnya seberapa penting sih kita menjaga kesehatan gigi dok? Ya, gigi itu adalah bagian tubuh yang penting ya saya kira. Oleh karena sesuatu yang penting itu harus kita jaga dan kita rawat ya setiap hari.
dan harus maunya rasa memiliki gitu, karena pengaruh daripada gigi itu bisa bermacam-macam. Gitu. Seandainya aja kalau kita tidak punya gigi, bagaimana penampilan kita? Waduh. Itu mengerikan gitu. Iya dong. Udah kelihatan gimana gitu ya dok ya. Betul, Nggak, yang betul. ganteng nggak ganteng lagi, yang cantik nggak cantik lagi Nggak soalnya cantik ya. lagi. Oh. Kedua, dia punya itu untuk penampilan ya, saya kira. Lalu untuk proses bicara, kalau kita ada beberapa Pengaruh ya. Jadi kalau nggak pengaruh. punya gigi, bicaranya juga beda ya. Beda Oh, gitu. beda. Beda. Jadi kita nggak bisa karaoke dengan baik lah istilahnya begitu. Gitu ya ternyata. Lalu Iya. juga dia punya fungsi pengunyahan gitu ya, biar halus makanannya. 32 kunyah katanya ya, Nah, yang 32 sehat ya. gigi. Lalu juga menunjang otot-otot. Iya. Kalau kita banyak kehilangan gigi, tentu wajahnya berbeda. Itulah itu pentingnya gigi bagi kita sih. Pentingnya gigi bagi kita itu ada beberapa hal fungsinya ya dok Iya, ya. betul. Lalu agar bisa menjaga agar fungsi gigi ini betul-betul bisa apa ya kita jaga dengan baik itu dari kecil kan pastinya ya dok ya. Betul. Kebiasaan seperti apa sebetulnya ini yang menjadikan kita tuh punya gigi yang sampai usia tua itu giginya nggak tanggal gitu ya, atau sehat katakan begitu. Iya. Yang penting adalah gigi itu dibentuk selama proses di dalam kehamilan ya. Oh, Dia iya. cukup vitamin. Dalam kehamilan? Oh, iya. Ibunya harus sudah mulai jaga ya. Betul. Cukup vitamin, cukup mineral, gizinya baik, gitu, semuanya itu semua baik. Dia dibentuk 6 minggu intrauterin, benih gigi ya. Gitu. Kalau benih gigi itu baik, ya nanti muncul juga akan baik, akan kuat itu gigi. Oh Gitu, gitu. Jadi ibunya makan makanan yang bukan makan kapur ya dok ya, biar Bukan, giginya jangan. kuat ya. Itu sirih itu. Oh, gitu. Kalau itu kalau sudah tumbuh gigi ya. Nah, kalau sudah tumbuh gigi, ya tentu kebersihan di dalam rongga mulut harus diperhatikan, gitu ya. Iya. Juga kebiasaan anak adalah makan yang manis-manis yang merekat, Nah, itu itu. sangat merusak gitu. Kalau lihat yang manis-manis nggak merusak ya. Oh Dok, ya? enggak, itu menyehatkan pikiran sebetulnya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang memang harus dijaga dari mulai kecil ya dok ya. Betul, misalnya dot ya, dot itu kebiasaan yang buruk sebetulnya. Pada Iya, saat dia kalau di bertumbuh rumah sakit gigi. itu melahirkan katanya nggak boleh dipakein dot ya dok. Nah, karena nanti apa namanya akumulasi daripada susu itu merusak gigi gitu, sisa-sisa susu. Tapi kalau nggak dikasih dok nangis dok. Ya gitu, kurang lebih nanti harus dilatih dan Gitu ya. lama-lama anak akan terbiasa. Jadi dot itu kenapa dilarang karena itu tadi ya, Ya, ada di antaranya mungkin pertumbuhan giginya juga nanti beda kali ya. Ya. Dok, hari ini kita akan ngobrolin tentang impaksi dan permasalahannya. Yang di rumah atau yang di mana-mana saat sekarang Anda sedang menyaksikan channel YouTube kita ataupun pendengar semuanya, barangkali orang awam tuh nggak tahu apa itu impaksi, dokter. Saya juga pengen dijelaskan apa itu impaksi, dokter. Iya. Memang ini istilah yang tidak lazim ya. Mungkin di masyarakat. Impaksi adalah gigi yang terhalang pertumbuhannya. Gigi yang terhalang pertumbuhannya. Pertumbuhan. Jadi dia akan tetap di dalam tulang atau keluar sebagian, tapi tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Oh gitu. Itu terjadi terutama pada gigi geraham terakhir ya, itu paling sering terjadi. Iya. Lalu bisa juga pada gigi anterior, gigi taring dan seterusnya gitu. Tapi yang paling sering adalah gigi geraham terakhir. Dia tidak tumbuh, tidak bisa tumbuh. Nah itu sering sekali kasus ini kita jumpai ya, dan harus dilakukan suatu tindakan pembedahan, kurang lebih gitu. Harus dibedah ya berarti ya? Ya. Diambil atau gimana dok? Kalau biasanya kalau diambil dia tidak akan keluar, akan patah itu gigi. Lalu? Jadi harus mengalami suatu proses pembedahan, baru bisa kita keluarkan giginya. Oh gitu. Jadi ketika ada proses pembedahan itu sebetulnya memang memaksakan agar gigi bisa keluar dengan bagus gitu ya dok ya? Tidak juga. Tidak. Proses pembedahan itu dalam arti kata kita mengangkat gigi tersebut. Karena diprediksi tidak akan mungkin bisa tumbuh sebagaimana mestinya.
Berarti nggak punya geraham dong? Itu geraham terakhir. Nah, Geraham ini terakhir. geraham terakhir atau geraham molar ketiga, kita sebut gigi bungsu ya itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya orang-orang bilang wisdom teeth, itu tidak bermanfaat. Oh. Apalagi kalau dia tidak tumbuh. Oleh karena itu harus dikeluarkan karena dia menimbulkan dampak-dampak yang tidak menguntungkan bagi kesehatan kita sendiri. Gitu. Dan ini bisa menimbulkan rasa sakit katanya ya dok. Betul. Ya. Jadi kalau sakit gigi katanya kan ada lagu tuh lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Betul gitu. Kalau dokter milih yang mana? Enggak, dua-duanya deh. Tapi betul bahwa kalau sakit gigi itu memang berpengaruh dengan saraf ya dok ya? Betul. Jadi tadi disebutkan rasa sakit, betul dia ada rasa sakit pada gigi yang tidak bisa tumbuh ya, atau tumbuh sebagian karena bisa menimbulkan proses infeksi. Bahkan bisa menimbulkan infeksi yang serius dan cukup berat ya dari gigi yang tidak tumbuh itu. Nah itu yang harus memang ditanggulangi dengan baik ya. Kalau nggak bisa fatal gitu. Tidak mengakibatkan kematian atau bisa? Bisa. Bisa. Tapi melalui suatu proses infeksi. Infeksi ya. Soalnya saya pernah dengar juga ada orang yang meninggal karena sakit gigi. Orang-orang bingung ya. Ternyata karena infeksi gigi tersebut ya. Tapi kalau sakit hati dia nggak bisa infeksi, beda. Bisa bunuh diri dong dok. Itu lebih fatal memang. Lebih fatal lagi daripada sakit gigi. Lebih fatal dari sakit gigi. Kalau sakit gigi kan bisa datang ke dokter Iwan. Nah kalau sakit hati kemana dokternya? Dokter cinta. Aduh. Tapi saya nggak tahu praktek gimana. Gitu ya. Oke. Itu tentang impaksi. Jadi yang di rumah sudah mulai paham apa itu impaksi. Kemudian dok, ini ada etiologi gigi impaksi. Nah, kalau berbicara tentang bahasa-bahasa kedokteran tentu yang paham adalah dokter. Nah, tapi yang di rumah juga pengen tahu, pengen mengerti, memahami juga. Biar kalau diajak ngobrol tentang ilmu kedokteran ini enggak apa ya dok, enggak kelihatan bingung ya. Apa ini dok? Etiologi gigi impaksi, maksudnya apa ini dok? Yang dimaksud etiologi adalah penyebab terjadinya suatu gigi impaksi. Itu memang ada beberapa teori ya. Tapi yang secara umum yang kita katakan adalah pertumbuhan daripada rahang ke arah anterior itu kurang berkembang. Sehingga ruangan yang ada menjadi sempit. Akibatnya gigi terakhir yang tumbuh itu sembarangan. Gitu. Kita misalnya aja ini parkir di halaman ini kan udah penuh. Terus ada mobil masuk, ya udah melintang aja dia taruh gitu. Semaunya sendiri. Semaunya sendiri karena sudah tidak punya lahan parkir di situ. Nah sama, ini gigi tumbuh seenaknya dia miring gitu. Kurang ruangan ibaratnya begitu. Nah itu karena pertumbuhan daripada tulang rahang ke arah anterior itu kurang, perkembangannya kurang, jadi mengecilkan tempat untuk gigi yang akan tumbuh. Kira-kira begitu. Tapi kan kita nggak bisa milih ya dok, sebagai orang atau sebagai manusia itu kita nggak bisa milih pertumbuhan gigi kita tuh jadi bagus gitu kan. Ada orang yang giginya itu tenclongat dok. Tahu nggak dok bahasa Jawa pateng celongat? Throdding istilahnya. Iya, throdding ya namanya kalau bahasa kedokteran ya. Iya. Oke, throdding tuh. Kalau kita kan kadang ada yang nggak rata gitu kan dok. Kalau dokter kan rata tuh giginya. Emang dibikin atau gimana dok? Oh enggak ya? Alami. Alhamdulillah karena memang dari sananya jadi dokter gigi jadi giginya rata gitu ya. Biasanya kan ada orang yang pertumbuhan giginya itu kayak saya itu kan beda-beda. Ada yang miring sini, miring ke sana yang memang sudah dari kecilnya seperti itu. Apakah itu bisa dibikin dok? Artinya diratain gitu? Ya itu sebetulnya begini. Kenapa dia bisa menjadi crowding? Tentu ada penyebabnya lagi. Apa itu? Misalnya tanggal gigi susu yang seharusnya tanggal gigi anak-anak itu tidak lepas pada waktunya. Sudah oke gitu tapi nggak diambil gitu ya? Karena takut ya dok. Makanya kontrol gigi itu harus dari anak-anak. Makanya datanglah ke RSUD Dr. M. Masari. Nanti bisa dikontrol di sana dengan baik secara profesional. Gitu ya, tadi tentang impaksi dan etiologi gigi. Nah sekarang kalau ngomongin tentang gigi yang apa dok, karies ya? Apa tuh plak-plak gigi itu ya, itu sebabnya apa ya dok?
Itu karies terjadi karena tadi yang dikatakan dari awal bahwa dia terlalu banyak makan yang manis-manis. Terus perawatannya tidak baik, misal cara menyikat giginya waktunya salah, terus caranya salah. Emang ada sikat gigi waktunya salah, itu waktu yang mana ya dok? Misalnya begini, waktu salah dia hanya pagi saja gitu. Dan pagi itu sebelum makan, itu salah. Harusnya sesudah makan. Sudah makan. Malam sebelum tidur. Jadi idealnya menyikat gigi itu berapa kali dalam sehari? Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Pagi sesudah makan, malam sebelum tidur. Jangan udah tidur sambil sikatan, nggak bisa. Susah ya. Udah mimpi. Ya. Begitulah kira-kira. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini yang harus diperhatikan ya, dok ya. Betul. Supaya gigi itu menjadi baik. Kadang kita tuh agak punya penyakit juga sih dok, selain penyakit tadi gigi, penyakit malas. Ya, udah ngantuk gitu bawaannya, padahal tahu diri bahwa dia habis makan, apalagi makan makanan yang berserat itu kan kadang ada sisa-sisa kan dok, udah tuh kayak gitu tapi udah ngantuk, besok aja lah sikat giginya, bangun tidur kayak gitu ya. Ini barangkali ya dok salah satu penyebab ya. Ya itu yang kita namakan bad habit, kebiasaan buruk ya. Terus kalau dimulai dari kecil nanti sampai dewasa dia begitu. Padahal gigi itu kan tetap harus dirawat dari usia dini. Kenapa? Sekarang jadi ABRI misalnya, gigi harus bagus. Oh itu ya dok? Jadi polisi, gigi harus bagus. Apalagi jadi artis, lebih bagus lagi gigi. Kalau nggak nanti sepi. Nggak cuma gigi yang harus bagus. Oh semuanya ya. Akhlak juga harus bagus. Akhlak harus bagus ya. Nggak, ini kan kita bicara gigi. Iya, jadi mau jadi apapun katanya gigi harus bagus. Betul. Penampilan ya penting. Tapi sekarang kan ada tuh dok, kayak di mana-mana ya di internet ada apa tuh dok, ya kayak gigi buatan itu tapi bukan gigi palsu gitu. Apa sih dok yang dipasang gitu, ditancepin itu namanya apa dok? Ya itu hanya seperti merubah warna ya. Dia memang sudah dibuat ya. Jadi kalau gigi itu discoloration, maksudnya warnanya gelap, pakai itu jadi terang. Gitu. Itu pewarnaan ya? Emang boleh ya? Mengubah warna gigi. Sebetulnya itu tidak pas ya, karena kalau pemakaian tidak benar, maka terjadi juga akumulasi sisa makanan yang ada di situ. Akibatnya tadi bisa menimbulkan karies gigi. Kalau misalkan giginya tanggal ya, itu udah ompong, itu kan kemudian ingin memperbaiki penampilan ataupun dengan alasan kesehatan, itu emang bisa dok pakai gigi palsu ya? Bisa, itu. Tapi gigi palsu itu kan barang palsu ya? Iya benar. Jangan disiar-siarkan, nanti saya ditangkap bikin barang palsu. Soalnya di jalan-jalan ada tuh bikin gigi kayak gitu kan dok? Intinya bisa digantikan, tetapi tetap ya sedapat mungkin kita harus merawat gigi kita sendiri. Sebagus-bagusnya gigi palsu tetap lebih nyaman gigi sendiri. Itu langkah terakhir ya gigi palsu ya. Betul. Jangan sampai harapan palsu ya. Oh itu nggak baik itu. Jadi gigi palsu tetap ada resikonya ya dok ya, seperti itu. Semua apa yang ada yang bukan dari aslinya tentu ada resiko ya. Misalnya pengunyahan dia tidak bisa langsung seperti kita bayangkan seperti gigi aslinya gitu. Kita mau ngomongin yang asli, mau ngomongin yang palsu nanti dulu. Atau kalau dia perawatan kurang baik ya nanti bisa timbul jamur dan lain sebagainya, stomatitis atau sariawan dan sebagainya. Oke dok, kita akan ngobrol lebih panjang lagi deh. Yang di rumah ditunggu ya, tetap di sini di channel YouTube-nya Radio Sarawiduri dan RSUD M. Asari. Oke, balik lagi di channel YouTube Radio Sarawiduri dan RSUD M. Asari. Ada yang tadi udah dari tadi udah ngobrol sama kita. Kita nanti mau buka live chat ini dok. Oh iya. Ada yang mau nanya-nanya nih ya dari Ninda, Kiva Ninda. Dok mau nanya nih dok, tapi di luar tema katanya. Gak apa-apa ya. Dokter mah mau di luar tema, mau di dalam tema nggak masalah ya. Gini dok katanya, rahang saya suka bunyi cetak-cetak, seperti rahang yang kegeser gitu. Memang dulu 10 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan gigi gerahamnya lepas. Bunyi cetak-cetak ini bagaimana ya dok?
apakah berbahaya? Kayak musik dong, cetak 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 begitu. gitu ya. Kalau Gimana, beatnya Dok? benar enak didengar sih. Enak dengar, tapi gitu. sakit. Gimana ini Oke, dok? itu yang dalam istilah kedokteran kita sebut dengan clicking ya. Clicking. Clicking. Memang penyebab utama biasanya karena suatu benturan atau trauma. Nah, pada saat terjadi suatu trauma, Mbak Winda ya tadi ya. Ninda ya. Apakah itu sudah mendapatkan suatu penanganan yang betul Iya. gitu, atau didiamkan atau bagaimana, kita nggak tahu. Nah juga traumanya itu terjadi di daerah mana itu untuk Ninda kita nggak tahu. Sebaiknya dikontrolkan saja. Kenapa penyebab clicking itu? Hanya kalau sudah lama memang agak ribet penanganannya, gitu tetapi ya. bukan berarti tidak bisa ya. Iya. Tetap bisa Tetap masih ada harapan ya dok ya. tetap masih ada harapan. Lalu Gantungkanlah harapannya kepada dokter Iwan ya. kedua, apakah punya kebiasaan buruk misalnya kalau malam tidurnya krok seperti tikus, tahu Bu? Nah bener. Gurita tikus Klotok, itu. gitu ya. Retak, Itu nggak sengaja dong, Nggak bunyi tahu. sendiri. Bunyi sendiri, memang kita tidak sadar itu. Iya. Sekarang kalau sadar nggak mungkin orang bisa begitu. Benar. Itu dalam keadaan tidak sadar, itu akan Ya. merusak daerah tadi. Penyebab clicking itu ada di daerah TMJ namanya, temporomandibular joint, atau mudahnya engsel lah, engsel. Bergerak-gerak. Di sini ada gitu ya. engsel gitu. Nah di situ akan rusak juga kalau kita punya kebiasaan tidur malam yang bunyi atau pengunyahan dalam satu sisi. Itu juga tidak benar ya, bisa menyebabkan suatu kelainan pada regio TMJ atau temporomandibular joint. Jadi kebiasaan itu juga harus imbang ya. Nah betul. Kayak Semua gitu. bisa diatasi, dicari penyebabnya. Begitu Kira-kira ya. begitu. Kalau udah tahu permasalahannya nanti akan bisa diatasi ya dok ya. Ya, Itu betul. tadi live chatnya. Sekarang lewat WhatsApp ini. Dari Ibu Yuli di Beji dok. Apakah pengobatan impaksi harus pakai operasi gitu ya? Kalau nggak operasi apa yang akan terjadi? Lalu operasi impaksi kalau nggak BPJS bayarnya berapa dok? Ya. Gitu. Ya, jadi Ya, terima kasih Bu Yuli, selamat pagi. Ya, kira-kira tadi seperti apa yang sudah diutarakan, bahwa pengambilan gigi impaksi adalah melalui suatu proses pembedahan. Kecuali impaksi itu dalam posisi yang ringan. Kita ketahui bahwa impaksi itu ada tergolong kelas dan posisi. Kalau klasifikasi itu masih kelas 1A gitu, itu kita bisa lakukan tanpa prosedur operasi dengan hanya pencabutan biasa. Tapi kalau dia sudah mendalam, itu memang harus dengan tindakan pembedahan. Nah, kalau tidak dilakukan pengambilan, dampaknya apa? Macam-macam itu. Terutama adalah gangguan daripada neurologis, ya, sering pusing, lehernya bengong atau kaku seperti orang darah tinggi. Iya. Ya, lalu timbul rasa sakit, infeksi, kista dan lain-lain gitu. Nah, masalah biaya, saya kira cukup ekonomis kalau tidak pakai BPJS, yang pasti tidak lebih mahal dari NMAX Bu. NMAX juga mahal dok. Yang pasti tidak lebih mahal dari itu, jauh di Begitu bawah ya? itu. Gitu ya, Kira-kira Dok, ya? begitu. Tapi nggak bisa diangsur ya dok bayarnya ya. Kredit BCA Bu. Gitu ya. Tapi kan kesehatan itu penting ya dok ya. Betul. Jadi kalau ngomongin tentang biaya berapapun, kayaknya kalau untuk kesehatan ya udah deh, sehat dulu yang penting. Betul. Kalau kita sehat kan uang bisa dicari. Ya. Kalau kita nggak sehat, gigi semut-semut gitu, bawaannya marah dok. Nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Makanya saya anjurkan bagi pemirsa semua, punyalah kartu BPJS gitu, Iya. semuanya. Jadi BPJS itu kan bermanfaat buat semuanya, termasuk buat tindakan di bidang gigi dan mulut. Gitu ya, Ya, saran ringan saya. ya. Betul. Bahkan mungkin karena tadi penyakitnya yang ringan dibayar dengan BPJS tanpa mengeluarkan uang, bisa ya dok ya, kan free. gitu Termasuk ya. obat, biaya semua free. Nah, itu tercover anjuran. BPJS.
tindakan BPJS. impaksi, saya ulangi, tercover BPJS. Nah, gitu Ibu. Jadi sebaiknya memang ikut BPJS ya, jangan ikut saya. Iya. Bebannya banyak. Jadi penyiar. Oh, gitu ya. Ada lagi nih Dok dari Ibu Iis di Banjardawa. Impaksi itu takdir atau keturunan? Atau karena perilaku kita? Misalnya perilaku makan gitu Dok. Yaitu dari Ibu Iis di Banjardawa, dijawab dulu deh Dok. Ya. Keturunan atau perilaku katanya? Iya Bu Iis. Jadi impaksi itu bukan takdir ya. Keturunan juga ada sedikit. Tapi pengaruh itu tidak begitu besar. Kalau masalah habit bisa terjadi begini. Sekarang ya anak-anak itu di Indonesia atau dimanapun makannya serba instan. Benar. Jadi yang lunak, yang nyaman bagi dia, yang enak rasanya, yang mudah, yang mudah, murah kalau bisa gratis. Gitu. Nah itu semuanya instan menyebabkan pergerakan daripada rahang itu kurang, sehingga pertumbuhan ke arah anterior itu juga berpengaruh gitu. Gitu ya. Coba kalau orang-orang dulu Bu makan tebu aja nggak diperes, digerogotin, coba luar biasa survive dia. Kemudian nginang ya istilahnya ya, pakai sirih itu ya. Tapi nggak pernah makan batu sih, kalau batu nggak bisa diperes. Kira-kira begitu, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan daripada rahang. Gitu. Jadi kalau makan makanan juga ternyata itu ada implikasinya ya Dok ya, ada sebabnya ya. Kalau misalkan sekarang itu lebih suka tuh yang namanya ayam juga yang duri lunak ya. Betul. Tulang lunak, duri lunak, yang lunak-lunak. Kalau hati kita dilunakin boleh. Tapi jangan instan semuanya gitu dibuat lunak. Iya, jadi seperti itu ya. Bu Iis sudah terjawab ya tadi ya. Sekarang dari Ibu Ulil di Ambo Comal. Dokter, jika cabut impaksi gigi bawah, apakah harus mencabut gigi atas juga? Abis dong. Gimana? Ya, selamat pagi Bu Ulil ya. Jadi begini ceritanya. Gigi impaksi itu kan terjadi umumnya pada gigi bungsu atau geraham ketiga paling akhir. Nah itu kalau kita ambil rahang atas pun itu bawah ya, ceritanya bawah. Yang atas pun punya gigi deh, M3 juga. Nah gigi itu cenderung untuk bertemu dengan lawannya. Kalau dia tidak bertemu, maka dia akan turun atau istilah extruded. Itu akan menimbulkan rasa sakit dari yang atas. Kalau yang bawahnya sudah diambil, atasnya tidak, itu akan menimbulkan rasa sakit. Karena extruded turun. Tapi terjadi itu bertahun-tahun, tidak bulan, tahun. Gitu ya. Dia akan berubah posisinya. Karena nggak imbang itu tadi. Gigi itu cenderung dia punya lawan. Tidak hanya orang punya lawan, tapi juga gigi harus punya lawan. Gitu ya. Tapi lawan yang baik. Yang ya. baik dong. Jangan lawan yang tidak baik. Gini kata Bu Ulil, aku gigi bawah dua-duanya impaksi karena telah penanganannya merusak gigi sebelahnya Dok. Gitu. Gigi dua-duanya impaksi. Karena telat penanganannya merusak gigi sebelahnya gitu Dok. Betul, salah satu dampak daripada gigi impaksi, dia akan merusak gigi sebelahnya, depannya, jadi persis tetangganya. Nah kenapa dia terjadi begitu? Karena gigi miring sebelahnya lurus. Sisa makanan yang terdapat di situ sulit untuk dibersihkan atau food impact. Itu akan menyebabkan lubang pada gigi sebelahnya. Jadi bisa timbul karies dan didiamkan makin besar, rusaklah dia. Rusak giginya jadi rusak. Gigi sebelahnya jadi rusak. Gitu ternyata. Jadi ngilu nih Dok saya. Nggak apa-apa ngilu gigi asal jangan ngilu hatinya. Gitu ya. Nah itu dari tadi udah disebut tentang etiologi gigi. Sekarang apa sih Dok klasifikasi gigi molar ketiga bawah? Klasifikasi Dok. Oh ya. Klasifikasi itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sekolah ya Dok ya?
Iya, tapi dia nggak sampai kelas 4, Oh gitu nggak ada ya? gitu. Nggak ada ya, SMP berarti kalau itu ya? SMP lah kurang lebih gitu. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu menentukan ruang untuk tumbuh daripada gigi impaksi. Kalau kelas 1 gimana dok? Kelas 1 dia ruangannya biasanya cukup untuk erupsi mahkota gigi N3. Kelas 2 dia kurang, kelas 3 lebih kurang lagi atau masuk ke dalam angulus mandibula ya istilahnya rahang bawah. Lalu ada lagi tipe A, tipe B, tipe C Iya. gitu. Apalagi Itu tuh, Dok? jarak dari titik tertinggi dari molar ketiga yang impaksi ini terhadap gigi sebelahnya antara oklusal dan garis cervicalnya. Itu menentukan kedalaman daripada atau kemiringan daripada gigi impaksi itu. Lalu ada lagi yang disebut posisi. Posisi itu ada yang ke depan, ada yang lurus, ada yang ke belakang, ada yang kiri dan kanan. Istilahnya mesioangular, distoangular, bucoversion atau palatoversion. Itu istilah-istilah. Tapi menentukan si posisi itu apakah miring ke depan, belakang, kiri, kanan, dan seterusnya. Jadi dokter kalau misalkan nih ada orang-orang yang pengen giginya dirapiin, kalau di Bali itu kan ada kebiasaan di apa dok? Pangur. Kayak dipangur ya, biar rata gitu kan dok ya. Itu bahaya nggak ya dok? Ya kurang baik ya. Kenapa? Merusak emel gitu? Betul. Itu akan menimbulkan gigi itu menjadi sensitif, linu. Gitu ya. Kalau terdapat panas atau dingin gitu ya. Itu seperti masa ya. lalu lah, itu kita jangan ikut-ikutan. Gitu ya. Oh. Tapi kalau misalkan ada orang yang memang pengen dirapiin tuh giginya, kan memang dari kecil itu udah kan itu tadi ada yang nggak rata gitu dok, bisa ya dok ya? Ya kita sebetulnya bisa dilakukan itu untuk penatakan gigi itu dalam arti kata, makanya sebetulnya yang baik adalah si anak ini harus berobat dari awal untuk mencegah terjadinya suatu crowding atau gigi acak-acakan lah, pertumbuhannya kurang bagus. Dari awal kita sudah kontrol, ada gigi-gigi susu yang memang harus tanggal ya. Kita ambil supaya tumbuhnya baik gitu. Karena orang kita tuh, orang awam tuh kebanyakan memang nggak terlalu memperhatikan pengobatan gigi kali ya, dok ya, pemeliharaan gigi ya. Kurang lebih begitu. Kalau udah sakit baru ke dokter gigi gitu, padahal kan sebelum sakit harusnya udah ke dokter ya. Nanya-nanya apalah gitu ya. Boleh lah konsultasi gitu, jangan ini ya. Jadi sifatnya preventif bukan kuratif gitu. Kita tapi tetap mencegah. harus ke rumah sakit kan dok, nggak boleh ke rumah kan ya? Sekarang ada program di puskesmas yang dinamakan UKGS, Usaha Kesehatan Gigi Sekolah. Itu pun dokter gigi akan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan, pemeriksaan dan lain sebagainya. Itu juga bagus. Jadi sejak dini itu harus diberikan pemahaman kepada anak-anak ya tentang kesehatan gigi ya. Soalnya orang kadang berpikirnya lebih ke ini sih, kalau gigi itu perawatan gitu ya. Tapi idealnya berapa bulan atau berapa tahun ini dok untuk memeriksakan gigi? Tergantung dalam arti kata derajat kerusakan gigi pertama kali kita bertemu dengan pasien tersebut. Kalau memang derajatnya ringan atau tidak ada masalah ya cukup 6 bulan sekali. 6 bulan Tapi sekali. kalau misalnya dia derajat kerusakan besar, itu akan lebih sering bertemu supaya mencegah tidak terjadi kerusakan yang lebih berat parah, dari yang awalnya, lebih awal. Ya. Tapi selama ini yang pasien dokter ada itu yang paling parah itu yang seperti apa dok untuk gigi ini? Oh, kalau saya di bidang bedah mulut parah macam-macam, ada trauma maksilofacial, tulang patah dan lain sebagainya. Gitu dok ya. Termasuk giginya bisa patah. Gitu. Yang nggak bisa mungkin hatinya beda ya. Patah ya? Karena nggak bisa trauma sih. Mudah tuh kali itu lah. Ya jadi ngomongin tentang gigi ya kadang kita itu memang agak menyepelekan ya bahwa kalau nggak sakit ya ke dokter gigi, kalau sakit udah adu-adu baru datang gitu ya. Jadi memang saat sekarang ini harus ada kebiasaan yang merupakan satu kewajiban bagi kita, wajib hukumnya memperhatikan gigi. Karena jangan sampai kalau udah sakit baru kita berobat, lebih baik mencegah daripada mengobati, begitu.
Dokter Iwan, ini apakah yang menjadi indikasi ada odentektomi? Apa dok? Odentektomi ini, aduh asing banget bagi saya yang di rumah juga merasa asing. Jadi tolong dipahami ya. Terima kasih. Odontektomi itu adalah proses pembedahan pengambilan gigi impaksi. Itu disebut dengan istilah odontektomi. Itu tindakannya langsung atau gimana? Pemeriksaan dulu? Ya, pemeriksaan dulu, Iya, ya? lalu kita membuat ronsen foto, lalu gitu. kita juga memeriksa derajat kesehatan pasien tersebut, misalnya melalui penunjang, laborat, dan lain sebagainya, melalui anamnese, barulah kita melakukan suatu tindakan pembedahan. Gitu. Jadi Ya. memang harus prima, harus sehat ya, harus diketahui Betul, dulu. gitu. Kalau apa tadi di ronsen gigi tuh gimana dok, ronsen gigi kepalanya gitu di ronsen? Ya, khusus gigi dia, kepalanya nggak kelihatan, hanya Giginya terbatas doang ya? gigi-gigi terlihat semua gitu. Jadi itu untuk mengetahui kedalaman dan posisi gigi impaksi tersebut. Ada kendala nggak dok terhadap pasien yang memang harus dilakukan pembedahan gitu? Kendala yang Ya maksudnya- misalkan ini maaf saja ketika orang ini ternyata kok apa itu namanya gula darahnya tinggi Ya. gitu, apakah boleh dilakukan pembedahan? Ya, tentu kita kendalikan dulu. Oh, Misalnya, gitu. ya, misalnya ada gula darah tinggi atau tekanan darahnya tinggi, atau misalnya dari lab diketahui HB-nya rendah, kita perbaiki, atau trombositnya rendah, kita perbaiki, baru kita lakukan suatu tindakan. Oh, jadi di ini dulu ya, diimbangin dulu ya. Ya, ibaratnya di netral dibenahi ya. dulu lah, gitu. Dibenahi dulu. Enggak langsung ya, Dok ya. Tapi udah keburu sakit gimana, Dok? Nah, kan ada pakemnya, Dikasih obat dulu ya? ibaratnya gitu. Tidak hanya obat, tapi tindakan gigi sementara supaya tidak sakit gigi. Kira-kira begitu. Begitu ya. Ada cara-caranya, ada step-stepnya gitu. Dalam satu hari ini kira-kira berapa pasien tuh biasanya yang ditangani, Dok? Untuk kasus apa? Untuk kasus Karena yang cuma kasusnya sakit gigi bervariasi. aja. Sakit gigi di RSUD ya relatif cukup banyak, maupun di Santa Maria ya. Karena sekarang sepertinya orang sudah Sudah mulai sadar ya. sadar dan merasa terganggu pekerjaannya, tidak nyaman, Benar. sakit gigi, ya kan, bahkan tidak bekerja malah. Iya, karena cenut-cenut itu tadi ya. Bagaimana bisa bekerja kalau gigi itu sakit? Bagaimana aktivitas itu bisa apa namanya mendatangkan sesuatu yang perfect ya ketika ada Betul. gangguan dalam tubuh kita. Sakit loh Bu, kalau gigi sakit Saya sakit pernah betulan. dokter, saya pernah itu Nggak bisa tidur berhari-hari nanti. nggak cuma mikirin dokter aja yang bikin Iya. saya nggak bisa tidur, tapi emang cenut kayak gitu sampai ke kepala ya. Ya. Sampai kemudian ada dikasih obat sama orang lah ya. Nah itu kemudian alhamdulillah sembuh, dalam artian terkurangi gitu. Oke, dokter, sebelum kita akan ngobrolin lagi tentang sakit gigi, betapa separah apapun atau seringan apapun itu harus tetap diperhatikan. Seperti Anda harus perhatikan kita punya bincang-bincang. Tapi kita akan dulu, oke? Break. Welcome back to you di channel YouTube Radio Sarawak Duri dan RSUD Pemalang. Kita masih bincang-bincang, masih banyak hal-hal yang ini kayaknya dokter hari ini menjadi sesuatu banget deh bagi pemirsa dan pendengar Radio Sarawak Duri. Nyatanya yang banyak live chat dan WhatsApp juga. Koreksi dokter Iwan bukan dokter Haris. Dokter Iwan kan saya tadi bilangnya apa? Apa iya sih dok? Maafin ya. Belum lebaran udah maafin. Iya. Barangkali karena di depan ada dokter Haris ya. Dokter, ini ada live chat dari Delvi Kadriani. Mau nanya dok, saya sudah sering gosok gigi, tapi gigi masih tetap ada yang bolong-bolong. Gimana sih cara mengatasinya dok? Gitu. Ini sering banget nih orang kayak gini ya. Ya, Delvi, jadi sering gosok gigi itu adalah habit yang baik ya. Dilanjutkan aja, hanya mungkin caranya dan waktunya yang harus lebih diperhatikan ya. ditinjau kembali.
Lalu juga kebiasaan makan, jenis makanan. Nah, itu dia. Kalau dia jenis makanannya lengket, manis-manis ya kayak coklat, permen dan lain sebagainya, itu akan lebih cepat menimbulkan suatu proses karies. Gitu. Jadi sedapat mungkin setelah makan coklat, permen dilakukan sikat gigi yang baik. Cara sikat gigi yang baik itu yang seperti apa, Dok? Gerakannya pada permukaan depan, jadi gerakannya atas bawah, bukan begini ya. Gini ya. Atas bawah, kecuali permukaan dalamnya. Saya nggak bawa pantom ya. Sayangnya bawa model. Iya ya. Lalu dilakukan 2 kali minimal ya. Tadi yang saya katakan, pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Minimal ya 2 kali. Atau gini juga, Dok, kebiasaan kita tidak memperhatikan sikat gigi. Kadang tuh sikat sampai megar loh ya, berbulan-bulan gak diganti gitu kali ya. Jadi idealnya tuh berapa hari atau berapa bulan sikat gigi diganti, Dok? Iya. Pertama ya yang kita perhatikan kalau bicara sikat gigi, carilah bulu yang lunak, soft, itu tidak merusak email. Lalu yang kedua, kapan waktu penggantian? Dilihatnya kalau ujung udah bengkok ya dibuang, diganti, ya nggak? Gitu aja. Katanya kalau yang baru malah sakit ya, Dok? Yang udah megar itu yang kadang? Ya nggak juga sih. Ya? Yang pasti waktu dibuang ya dibuang lagi diganti. Jadi ada saatnya ya, jangan eman-eman ya, Dok ya? Iya, betul. Jangan dibilang katanya sayang banget masih bagus gitu. Betul. Tapi pernah saya temui ya dalam kita ke desa Baksos. Ada satu sikat gigi dipakai bertiga misalnya. Nah itu lebih parah lagi, nggak boleh ya, Dok ya? Nggak boleh, satu adalah satu gitu. Berarti dikasih nama aja deh biar nggak dipakai atau bareng-bareng. perbedaan warna bisa juga, nama bisa juga gitu. Jadi sebaiknya satu kepala satu sikat gigi, bukan satu keluarga satu sikat gigi. Nah itu dia, nggak bagus ya, Dok ya? Nggak bagus, itu yang harus diperhatikan. Kemudian dari Widya di Warureja, kalau gigi bungsu udah dibedah, diambil, pengaruh nggak ya sama pemasangan behel, Dok? Iya. Behel sekarang itu kan bagus-bagus, Dok ya, ada macam-macam bawahnya. Gimana, Dok? Jadi kalau pemasangan behel, justru kalau diimpaksi itu disarankan untuk diambil dulu. Karena dia akan menyulitkan dan mempengaruhi letak gigi-gigi lainnya, si impaksi ini. Dia mendorong ke arah anterior. Jadi sebaiknya sebelum pemasangan behel dilakukan proses odontektomi atau pengambilan gigi bungsu tersebut. Gitu ya. Jadi begitu. Gitu. Kemudian ini ada Syafi'i di Bojong Bata. Infeksi atau penyakit apa saja yang terjadi bila kena impaksi? Iya, jika seseorang itu terdapat gigi impaksi, tadi yang pernah diutarakan, pertama adalah bisa terjadi suatu infeksi, akan menimbulkan rasa sakit. Yang kedua, dia akan merusak gigi sebelahnya. Tadi pernah penanya sebelumnya. Gigi sebelahnya juga akan rusak. Yang ketiga, dia akan menimbulkan gangguan neurologis. Artinya, misalnya sakit kepala, pusing, dan seterusnya, itu yang umum terjadi. Jadi sedapat mungkin impaksi harus segera ditangani gitu. Jadi Mas Syafi'i, itu tadi ya jawabannya. Mbak Delvi dan juga Mbak Widya sudah terjawab semuanya, alhamdulillah ya. Jadi Dokter Iwan ada di sini itu ya biar memecahkan permasalahan yang ada. Ini tadi saya dengar tentang neurologis ya, Dok. Apa saja sih gangguan neurologis yang dapat menyertai gigi molar ketiga rahang bawah dan rahang atas? Jadi neurologis artinya menuju ke arah syaraf ya. Menuju ke arah syaraf. Jadi misalnya begini. Pernah saya dapatkan pasien yang keseimbangannya terganggu. Misalnya saya suruh jalan pada suatu garis lurus nggak bisa, dia miring terus. Oh iya? Kenapa itu, Dok? Itu gangguan neurologis sudah. Gitu. Jadi itu kedua tadi yang saya katakan. Misalnya terjadi migrain ya, mungkin pusing sebelah ya. Betul, migrain, sakit kepala atau istilahnya lagi sepalgia itu bisa terjadi. Itu juga menuju ke arah saraf. Atau juga kemang daerah sini pelipis ya istilahnya.
atau gangguan pada penglihatan itu juga menuju ke arah syaraf. Gitu. Jadi itu Jadi syaraf dampaknya ya? luas dia. Jadi ternyata gitu, jalan miring-miring atau mikirnya juga lagi ngeblank gitu, ada juga Ngeblank. mungkin syaraf ya. Ya, yang pasti sakit kepala. Orang kok lebih identik kalau syaraf itu kok bau-bau yang rada-rada nggak waras ya dok, padahal enggak ya dok ya, Enggak lah. beda ya. Lagi Tidak sama kena itu. syaraf gitu, beda ya dok ya. Nah, konotasi negatif. Nah gitu. Nah operasi molar ketiga ini sebaiknya dilakukan kapan dan keuntungan pembedahan pada saat usia muda. Nah usia muda dok, apakah memang kalau usia tua itu sebaiknya jangan atau nggak boleh atau gimana nih dok? Betul. Jadi lebih menguntungkan pada usia muda karena tulang yang terbentuk masih belum kompak sekali atau keras sekali gitu ya tulang. Atau pada saat gigi itu belum tumbuh, kalau diprediksi bakal terjadi infeksi itu diambil pada usia muda. Jadi sudah dapat diprediksi ya dok ya? Bisa dari foto. Di foto. Keuntungannya si akar belum terbentuk sempurna sehingga akan mempermudah atau mempercepat tindakan pembedahan pengambilan gigi infeksi tersebut. Gitu. Jadi makin usia muda makin menguntungkan. Seperti Juga kan kalau pada usia lebih lanjut bisa dia timbul penyakit-penyakit, misal kencing manis, darah tinggi dan yang kalau anak menyertai muda ya. jarang gitu. Jarang emang ya. Kenapa ya dok? Nah itu Jadi pengen sama muda aja. terus ya dok? Iya gitu. Iya. Betul. Jadi memang seperti halnya tulang ya dok, bahwa kalau semakin muda atau ditangani pada saat muda itu akan lebih mudah ya daripada Ya, yang sudah betul. berusia ya. Sama juga dengan gigi seperti itu. Penyakit penyerta itu lebih dominan biasanya dok. Pada usia-usia tertentu lanjut. ya. Misalnya. Sehingga Untung kita masih sehat ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Waduh. Kalau ada di sini kan kita masih sehat. gitu. Benar. Sehat itu mahal ya dok. Betul. Tapi sakit lebih mahal dok. Betul. Ya. Obatnya sih ya. Kalau kita sehat kan ibarat mau makan yang mahal-mahal juga kan dimakan. Kalau kita lagi sakit udah obatnya mahal dikasih yang enak-enak nggak dimakan. Mubazir namanya. Iya betul. Dokter ngomongin gigi ini tadi tentang behel. Seberapa bahayakah behel digunakan yang sekarang itu kan behelnya tuh behel yang untuk mempercantik, bukan hanya behel untuk misalkan ada gangguan gigi ya dok ya, tapi ada yang warna-warni, ada yang pakai bunga-bunga, apalah gitu. Gimana ini dok? Jadi sebetulnya semua itu bagus asal ditangani oleh yang profesional tentunya ya. Gitu ya. Yang mengerti Nggak asal basic, ya. nggak asal gitu, asal buat keren-kerenan, Bener. ya jangan lah. Jangan ya. Saran saya gitu. Jadi harus ke dokter ya? Ya, sedapat mungkin ditangani oleh orang yang betul-betul profesional, yang mengerti betul-betul masalah yang ada dan penanganannya harus bagaimana. Dan Sama seterusnya, dengan gitu. penggunaan gigi palsu juga harus ke dokter ya, dokter Itu ahlinya juga ya. betul, karena juga bisa menimbulkan dampak yang luas itu gigi palsu itu. Jadi kalau misalkan ada di jalan-jalan ada tulisan misalkan pasang gigi atau bikin gigi gitu harus diwaspadai dok ya. Ya. Karena takutnya nanti malah akan timbul permasalahan yang baru ya. Biasa Gitu. jamur dan seterusnya stomatitis. Jadi kalau kita ngomongin tentang gigi, betapa sekarang itu jangan terlalu banyak berpikir untuk bagaimana agar gigi kita sehat. Nggak usah nunggu sampai sakit, langsung saja ke dokter. Dokter, yang di rumah atau yang di mana-mana mestinya pengen tahu ini. Apa sih pesannya yang disampaikan dokter kepada mereka semuanya deh yang udah sakit gigi ataupun yang belum dan bagaimana sebaiknya? Ya, mungkin pesan saya rawatlah gigi dengan baik karena gigi itu bagian dari tubuh yang sangat penting juga dalam kehidupan kita. Kontrollah gigi secara baik dengan secara periodik. Tadi dikatakan jangan tunggu sakit baru kontrol. Saya kira itu, lalu juga kebersihan dijaga juga. Gitu ya, oke. Perhatikan baik-baik itu ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini dokter. Semoga tetap sehat. Terima kasih. Ya, memberi motivasi Sama-sama. kepada semua masyarakat di Kabupaten Pemalang dan pemirsa channel YouTube kita agar tahu betapa pentingnya gigi bagi kita. Oke, thank you. Ketemu lagi di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.